Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kembali dapat mengkaji satu di antara ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran. Setelah hampir sebulan kita libur, alhamdulillah siang hari ini bisa kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin sampai ayat 33. Sampai tadi saya lupa tanya Mas Fakih, kita sudah sampai ayat berapa? Jangan-jangan sudah khatam, ternyata baru permulaan. Ayat 33 hingga 35 dari surat Yasin yang sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan, tapi Dia juga mengatur, mengendalikan, menentukan atau menetapkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Dan secara keseluruhan ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Yasin itu muaranya hanya satu, yaitu menunjukkan tentang keniscayaan hari kiamat atau hari berbangkit, bahwa dunia ini akan terus-menerus berubah, akan terus-menerus berganti hingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini abadi, kekal, tetap selama-lamanya, melainkan pasti akan punah sebagaimana kita. Kita ini posisinya hanya mengganti dan suatu saat kita akan diganti. Dari yang sebelumnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada, dan tidak lama lagi kita juga tidak ada. Maka siklus ini yang harus kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu ayat 33 surat Yasin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم, dan di antara tanda kuasa atau kebesaran Allah bagi mereka orang-orang musyrik atau semua manusia, al-ardu al-maitatu, yaitu adanya bumi yang mati atau bumi yang tandus, bumi yang gersang. Dengan mudah bagi Allah, ahyainaha, kami hidupkan kembali. Tanah yang tadinya antah berantah, tanah yang tadinya gersang, tidak bisa ditanami, tidak bisa tumbuh apapun di atasnya, kalau Allah menghendaki, tanah itu bisa menjadi subur, tanah itu bisa ditanami. Wa akhrajna minha, bahkan kami keluarkan dari dalam tanah yang sebelumnya tandus itu habban, biji-bijian atau tanaman, rerumputan, tumbuhan. Faminhu, maka dari tanaman-tanaman yang tumbuh itu yakulun, kalian bisa makan, termasuk hewan ternak yang kita makan. Dan hal ini berlaku sebaliknya Bapak Ibu. Tanah yang tadinya subur bisa saja kalau Allah menghendaki akan menjadi tandus. Yang sebelumnya bisa ditanami tiba-tiba tidak bisa ditanami. Maka sesekali ya, kalau kita gabut atau iseng itu coba lihat Google Earth. Ya, kita lihat Google Maps. Google Maps atau Google Earth itu kan dia bisa merekam objek yang sama dari waktu ke waktu. Misalnya ini jalan apa ini, Ring Road Utara, dari tahun 2015 kita bisa melihat, karena Google Maps itu kan ada tahun berapa saat area itu direkam pakai mobil itu Google. Ini salah satu contoh analogi saja.
Kemudian kita coba bandingkan tahun 2017 atau ke atasnya lagi 2020 sampai sekarang 2026, atau nanti mungkin 5 tahun lagi 2030 sudah berubah. Ada satu daerah di Jawa Timur sana, di lereng Gunung Semeru atau di Lumajang. Tahun 2015 ada sebuah sekolah yang memiliki halaman cukup luas, kanan kirinya ada rumah. Itu 2015. Kemudian ditampilkan lagi tahun 2020, sudah berubah. Rumah yang dulunya berdiri kokoh tepat di tempat yang sama, sekarang sudah tidak ada karena sudah tertimbun oleh lahar dingin. Kalau kita sudah tertimbun oleh semua muntahan-muntahan yang keluar dari Gunung Semeru. Dimanapun sama, suatu negara yang dulunya mungkin subur bisa menjadi gersang, yang dulunya gersang bisa jadi sekarang menjadi subur. Hampir sebulan saya haji kemarin, Madinah, Mekah sampai di Taif, bisa melihat perbedaan dari waktu ke waktu. Kan hampir setiap bulan itu saya berangkat umrah, Pak. Haji hampir setiap tahun, itu bisa melihat perbedaannya. Dari kita mungkin dulu umrah tahun 2005 atau tahun 2000-an dengan sekarang jauh berbeda. Mungkin kita pangling atau takjub. Jalanan Madinah, Mekah, Mekah, Madinah, atau di kota Mekah, di tengah kota Madinah, tempat-tempat yang dulunya sering kita kunjungi, city tour, ziarah dan seterusnya, itu sekarang sudah berubah. Hijau semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah haji tahun awal 2000-an ketika wukuf di Padang Arafah atau mabit di Muzdalifah atau juga mabit di Mina, itu kan dulu gersang, Pak. Sekarang sudah kayak hutan. Tanamannya sudah tinggi-tinggi, batangnya sudah besar-besar. Padahal dulu tempat itu tandus, gersang, kering kerontang. Bagi Allah mudah. Semudah misalnya di daerah kita yang tidak pernah mengalami kemarau. Sleman, Bantul itu kan daerah yang tidak pernah mengalami kemarau. Air melimpah. Kalau kita ke utara sedikit itu kan air melimpah. Sawah-sawah yang hijau, kemudian juga banyak area pemancingan, kolam ikan. Bisa saja kalau Allah menghendaki, entah itu terjadi perubahan iklim dan lain sebagainya, atau sungainya surut dan lain sebagainya, bisa kering itu, bisa gersang. Maka semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kadang juga ulah campur tangan manusia. Nah, tujuan dari diubahnya tanah yang gersang atau tandus kemudian menjadi subur, bisa ditanami, semua itu adalah faminhu ya'kulun, untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Jadi kita makan, kita minum dan seterusnya. Termasuk Rasulullah SAW itu sering kali, Pak, setelah beliau minum, setelah beliau makan, beliau ingatkan para sahabatnya, sesungguhnya air yang kalian teguk, makanan yang telah kalian makan, semua itu nanti akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Misalnya kita habis jalan, naik motor atau sepedaan, kan kering ya Pak tenggorokan, terus mampir angkringan minum es teh, glek, seger. Kalau kita melihat dulu bagaimana Rasulullah selalu mengingat nikmat-nikmat Allah itu, beliau mengatakan kepada para sahabat, ingat, kerongkongan yang terbasahi, haus yang kemudian terobati, kalian minum air yang segar, apalagi yang manis, itu nanti akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kita tidak pernah berhenti bersyukur. Waja'alna fiha, dan telah kami jadikan di dalamnya atau pada bumi itu, jannatin, beberapa kebun, min nakhilin, yang terdiri dari beberapa tanaman kurma, wa a'nabin, termasuk anggur-anggur, wa fajjarna fiha, dan kami pancarkan atau kami alirkan di dalamnya minal uyun, dari berbagai macam sumber. Bapak Ibu, ayat ini kalau
ditujukan kepada kita, mungkin kita anggap biasa. Betul enggak? Kita anggap biasa, wong tiap hari kita menyaksikan ini kok. Tapi kalau ayat ini ditujukan kepada orang Arab yang tinggal di sebuah daerah yang tandus, tidak pernah melihat sungai, tidak pernah melihat atau bertemu dengan mata air, disuruh membayangkan, oh itu sudah seperti surga. Jadi membaca ayat ini kita menggunakan kacamata zaman dulu, sebelum kita lihat konteksnya sekarang. Coba bayangkan kalau kita seperti orang yang hidup di abad ke-7, tinggal di sebuah daerah yang tandus, mandi mungkin sepekan sekali, nggak ada air. Air itu terbatas, tanaman itu juga jarang, yang kita saksikan hanya padang tandus atau gunung batu, tidak ada persawahan, area hijau dan seterusnya. Kemudian Allah menyampaikan ayat ini, luar biasa itu, luar biasa. Dari tanah yang tandus itu kemudian Allah guyurkan hujan di atasnya, lalu mengalir mata air, tumbuh di atasnya buah-buahan, ada kurma, ada anggur, kemudian mengalir mata air. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah perubahan yang sangat drastis dari sebelumnya gersang menjadi subur. Dan secara maknawi ayat ini bukan hanya sekedar letterlek berbicara tentang masalah ekologi atau tanah, bukan hanya berbicara masalah tanah, termasuk juga kehidupan seseorang. Ada orang yang dulu rezekinya itu gersang, rezekinya itu diumpamakan seperti musim kemarau, jarang hujan, hanya debit terus, nggak pernah kredit. Tapi kalau Allah menghendaki bisa jadi diangkat derajatnya, diberikan rizki, disejahterakan hidupnya, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, yang tadinya kaya raya tuan tanah, hingga akhirnya entah itu pailit, entah itu bangkrut, dan seterusnya. Liyakulu min samarihi, supaya mereka, ini tidak hanya orang-orang musyrik termasuk kita, tujuan dari penciptaan semua itu adalah liyakulu min samarihi, agar mereka dapat menikmati atau makan dari buah-buahannya. Wa ma amilathu aidihim, dan juga hasil usaha dari tangan mereka. Afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Intinya di sini, di penghujung ayat itu, semua keadaan itu mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur. Kita seperti ini kan tidak selamanya Bapak Ibu. Punya pekerjaan, bebas, tidak ditangkap KPK, tidak dipakein rompi oren atau rompi. Tidak selama-lamanya. Kita bahkan bisa makan, bisa hidup, ini tidak selama-lamanya. Ada kondisi yang sangat berubah drastis. Sehat itu juga tidak selama-lamanya. Banyak orang yang baru tadi pagi ketemu sehat, main badminton bareng, pit-pitan bareng, ngerti-ngerti sudah ada berita lelayu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Padahal tidak ada kabar sakit, tidak kita ketahui kalau beliau opnam di rumah sakit, tahu-tahu meninggal, tidak menunggu sakit. Maka segala ketidakpastian ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dan selalu mensyukuri semua yang ada pada diri kita. Ini berat. Kadang kita harus bersyukur kalau ada syaratnya. Saya baru bersyukur kalau saya punya motor baru. Saya bersyukur kalau saya sudah lunas hutangnya, punya rumah dan seterusnya, promosi jabatan dan seterusnya. Padahal tidak perlu menunggu itu. Untuk bisa bersyukur itu cukup lihat apa yang saat ini ada pada diri kita. Kita bisa sholat berjamaah, zikir, mengingat Allah, duduk walaupun sebentar mengikuti kajian. Ini nikmat yang luar biasa, melebihi nikmat duniawi. Dan inilah nikmat yang kekal abadi yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kalau pulang ya, atau kembali ke rumah masing-masing, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, coba jadikan sebagai sarana untuk tafakkur, sarana untuk merenung. Kita melihat sawah-sawahan yang hijau, coba bandingkan sekarang dengan misalnya di Eropa yang musim panas. Ribuan orang meninggal dunia karena
angin panas. Kita alhamdulillah itu malah mendiding, malah adem. Tiap malam itu kaduen dingin gitu. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, nggak pernah kita merasakan panas di atas 40 derajat. Saya haji kemarin 45 derajat. Hampir semuanya batuk 99%. Begitu masuk Indonesia, adem, dingin, beda suasananya. Atau di negara-negara yang lain yang mengalami cuaca ekstrim, kita alhamdulillah masih aman lah, panasnya pun tidak sampai 37 derajat, paling ya 30, itu panas banget gitu. Atau juga dinginnya pun standar, tidak sampai dingin banget seperti di Dieng ya, 6 derajat, 8 derajat, atau bahkan di kutub sana kurang dari sekian derajat. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Tinggal di Indonesia itu berkahnya luar biasa, kepenak. Maka semua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini jangan sampai membuat kita jauh dari Allah, apalagi meninggalkan Allah. Seharusnya semua potensi yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai sarana untuk bersyukur, agar kita semakin mengingat bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dia juga berkehendak, berkemampuan mengambil atau memberikan nikmat itu kepada kita. Dengan kita bersyukur itu, niscaya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.